Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Bisakah Anda lebih spesifik?" "Ini," Fanny melirik ke arah gudang, lalu berbisik, "Aku akan memberitahumu perlahan ketika aku punya kesempatan." Kata-kata baru saja jatuh, Claudia telah keluar. Dia memandang Tama, berkata dengan serius, "Levon terlibat dalam penipuan telekomunikasi domestik setelah jendela timur untuk melarikan diri ke Kanada, membelot ke ibuku. Kakek Levon dan nenekku adalah kakak beradik. Kedua keluarga itu kurang lebih berhubungan, dan dia adalah satu-satunya anak dalam keluarga itu. Ibunya takut dia ditangkap di penjara. Dia memohon pada ibu saya untuk membawanya masuk, dan kemudian ibuku mengatur agar dia mengikuti ayahku sebagai sopir. 3 bulan lalu, Levon dan komandan kedua kelompok itu bersama-sama membujuk ayah saya untuk bekerja sama dengan geng Amerika. Ayah saya tidak setuju. 2 bulan yang lalu, seseorang membakar rumah saya. Dari seluruh keluarga yang terdiri dari 5 orang, hanya saya yang berhasil melarikan diri. Sejak itu, komandan kedua kelompok itu telah mengambil alih posisi ayahku, dan Levon telah menjadi orang besar di bawah tangannya. Tama bertanya padanya, "Apakah ada bukti bahwa api itu dibuat oleh mereka?" "Tidak," Claudia berkata tegas dengan mata merah. "Meskipun tidak ada bukti langsung, tetapi itu pasti mereka." Tama bertanya lagi, "Apa yang polisi katakan?" Claudia mengerutkan bibirnya dan berbisik, "Polisi Vancouver mengatakan kebakaran itu karena kecelakaan, mengatakan bahwa tikus mengunyah kabel di ruang bawah tanah, menyebabkan korsleting, dan api menyulut barang-barang mudah terbakar yang disimpan di ruang bawah tanah, dan barang-barang yang mudah terbakar yang mereka katakan adalah 50 galon bensin, dan keluarga kami belum pernah menyimpan bensin di ruang bawah tanah sebelumnya." Mengatakan di sini, dia tersedak, dan Levon datang seminggu sebelumnya ke rumahku untuk makan malam. Hari itu dia membawa 2 botol anggur merah dan memberi adik-adikku minuman. Saya belum terlalu sayang padanya. Malam saya tidak makan di rumah. Setelah makan itu, malam itu terjadi kebakaran. Claudia menyeka air matanya dan melanjutkan, "Saat kebakaran terjadi, pertama kali saya pergi ke kamar orang tua saya. Saat itu, saya menemukan bahwa orang tua saya tidak bernafas, diikuti oleh kamar kedua saudara laki-laki saya. Mereka juga sama tidak ada nafas dan detak jantung tak bergerak." Fanny mendengarkan dengan tercengang, berkata tanpa basa-basi, "Itu, begitu, orang tuamu dan 2 saudara laki-lakimu tidak mati dalam api." Ini jelas pembunuhan. Apakah polisi tidak menyelidikinya?" Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Polisi mengumumkan hasil kematian karena kecelakaan. Saya sedang mencari tempat untuk bersembunyi setelah melarikan diri dari lokasi kebakaran. Aku menyembunyikan hari-hari itu. Itu adalah Levon sebagai anggota keluarga yang menandatangani formulir persetujuan kremasi. Kemudian orang tua saya dan 2 saudara laki-laki saya dikremasi. Masalahnya sudah mati dengan mereka." Fanny tanpa sadar berkata, "Kamu harus pergi ke polisi untuk menuntut mereka atas pembunuhan. Beritahu polisi, biarkan polisi menangkap mereka semua." Tama berkata ringan saat ini, "Cici Fei, alasan Claudia masih hidup adalah karena dia tidak memberitahu polisi tentang keadaan ini." "Ya." Claudia mengangguk lembut dan berbisik, "Mereka mengira aku lolos dari api secara kebetulan, tetapi tidak tahu bahwa saya benar-benar mengetahui bahwa orang tua dan saudara laki-laki saya sudah meninggal ketika kebakaran itu terjadi. Jika mereka tahu ini, mereka tidak akan membiarkan saya hidup." Fanny tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Lalu mengapa kamu kembali jika kamu semua melarikan diri?" Claudia berkata tanpa daya, "Bagaimana jika aku tidak kembali? Jika saya tidak kembali, mereka bisa menebak bahwa saya pasti mengetahui sesuatu dan itulah mengapa saya tidak berani kembali. Kalau begitu, mereka pasti akan mencariku kemana-mana cepat dan bunuh. Sebaliknya, saya kembali untuk membuat mereka merasa bahwa semuanya dilakukan dengan mulus, berpikir bahwa saya tidak boleh tahu apa-apa. Apalagi kata-kata saya, mereka tidak curiga.
Saya bilang ke mereka alasan kenapa saya menghilang untuk jangka waktu tertentu, itu karena keluarga saya meninggal dan wajah saya juga terbakar. Pukulannya terlalu besar, jadi saya tidak ingin melihat orang, dan telah menunggu diri saya sendiri untuk menerima kenyataan ini secara perlahan, dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali. Fanny bertanya lagi, dan bagaimana jika mereka tidak nyaman dan ingin menghilangkan akarnya? Tidak. Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, kematian orang tua dan saudara laki-laki saya sendiri disamarkan oleh mereka sebagai kecelakaan besar, dan sekarang setelah saya kembali, di mata semua orang, saya satu-satunya orang malang yang selamat. Jika aku tiba-tiba mati suatu hari nanti, itu akan terlihat terlalu disengaja di mata orang luar, jadi selama mereka yakin saya tidak tahu cerita di dalamnya, mereka tidak akan mengambil risiko membunuh saya, apalagi jika saya ingin membalas dendam orang tua saya serta dua adik laki-laki saya harus kembali ke Vancouver untuk mendapat kesempatan. Berbicara tentang ini, air mata Claudia pecah sekali lagi. Hanya saja ketika saya kembali, orang tua dan dua saudara laki-laki saya sudah dikremasi dan buru-buru dikuburkan, dan aku, sebagai satu-satunya kerabat mereka, tidak bisa memberi mereka satu perjalanan terakhir. Setelah mendengar ini, Fanny tidak bisa menahan air matanya, dan dengan lembut menyapu Claudia ke dalam pelukannya. Tersedak, kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Claudia berkata sambil meneteskan air mata, sebelumnya aku takut untuk mengatakannya. Takut jika kata-kata ini keluar, aku akan mati. Tama tidak bisa tidak terkesan dengan Claudia saat ini. Gadis ini baru berusia 18 tahun, tetapi dia masih dapat menganalisis situasinya dengan cermat di depan cobaan yang begitu berat. Selain itu, dia juga membuat penilaian paling tenang, yang memang luar biasa. Bahkan dia tahu bahwa Levon adalah pelaku yang membunuh keluarganya, tapi masih memiliki keberanian dan tekad untuk hidup sampai mati untuk kembali ke sini. Ini memang luar biasa. Pada saat ini, Tama, yang tidak berbicara, berkata, Fanny, kamu pergi ke jalan. Belikan aku buah panekuk dalam perjalanan pulang. Fanny sedikit terpana, bingung mengapa Tama tiba-tiba memintanya untuk membeli buah panekuk saat ini. Saat dia ingin menanyakan alasannya, dia juga berhenti berpura-pura dan berkata, aku punya sesuatu dan ingin berbicara dengan Claudia secara pribadi. Mendengar ini, Fanny langsung senang. Dia tahu bahwa Tama mampu dan memiliki kekuatan besar dan harus memiliki cara untuk membantu Claudia membalas dendam. Memikirkan hal ini, dia segera menghapus air matanya dan berkata dengan penuh semangat, oke Brother Tama, aku akan mengambilkannya untukmu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Claudia lagi, Claudia, jika kamu memiliki keluhan, beritahu saudara Tama, dia pasti akan membantumu memikirkan cara. Claudia sedikit gugup tiba-tiba, dia tidak tahu apa alasan Tama tiba-tiba ingin berbicara dengannya secara pribadi. Pada saat ini, Fanny sudah buru-buru berlari keluar pintu, dan omong-omong, dia juga membalik tanda yang terbuka di pintu, mengubahnya menjadi bisnis tertutup. Tama menatap Claudia saat ini dan bertanya langsung pada intinya, katakan padaku, kamu telah mengirimiku pesan tanpa henti selama 2 hari terakhir, ingin aku datang dan membawa van kecil pergi, bagaimana sebenarnya situasinya? Claudia memandang Tama dan bertanya dengan waspada, kamu, bagaimana kamu tahu itu aku? Dia berkata dengan serius, sejak pertama kali saya memasuki toko dan melihat Anda, saya tahu itu Anda. Claudia bahkan lebih bingung dan tanpa sadar bertanya, kenapa? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.